Sahabat RTV, sederet kasus pembunuhan yang kami informasikan seluruhnya didalangi para pelaku yang menjalin cinta terlarang alias berselingkuh. Bukannya memperbaiki hubungan dengan pasangan hidupnya, para pelaku justru nekat menghabisi nyawa orang terdekatnya untuk memuluskan hubungan gelap mereka. Kriminolog serta sosiolog pun menilai para pelaku yang terlibat pembunuhan diselimuti perasaan tertekan akibat asmara terlarang yang mereka jalani. Sahabat RTV, laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stephanie Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Setiap kisah cinta yang terjalin di antara dua insan manusia semestinya dijalani dengan bahagia. Tapi memang manusia hanya bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Sejumlah kisah asmara terlarang pernah terjadi. Beberapa di antaranya menimbulkan prahara hingga memakan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, November 2019 lalu. Seorang hakim sekaligus humas di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil dengan kondisi hidung mengeluarkan darah. Sungguh tragis, korban bernama Jamaluddin ini ternyata tewas di tangan dua eksekutor yang diotaki oleh istrinya sendiri. Diketahui istri korban memiliki hubungan terlarang dengan salah seorang pelaku. Keduanya sudah merencanakan pembunuhan terhadap Hakim Jamaluddin dan berniat menikah setelah menghabisi nyawa korban. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, di mana seorang pelajar 16 tahun berinisial DN ditemukan tewas di semak-semak 200 meter dari permukiman warga. DN ternyata tewas di tangan paman dan bibinya yang bukan pasangan suami istri, namun memiliki hubungan cinta terlarang. Kedua pelaku menghabisi nyawa remaja itu karena mencium adanya hubungan terlarang di antara mereka. Menurut kriminolog, pembunuhan yang dilakukan dua pelaku yang memiliki hubungan asmara terlarang disebabkan oleh sikap impulsif dan rasa tertekan yang dirasakan para pelaku. Memang ada yang kita sebut sebagai sikap impulsif ya. Jadi saat kemudian mereka tertekan dan kemudian mereka merasa insecure terhadap penyimpangan yang mereka lakukan, berbagai tindak tanduknya menjadi kita katakan itu menjadi kikuk saat kemudian itu terjadi pada lingkup keluarga yang dalam tanda kutip juga dekat ya, saat mereka misalnya tinggal bersama, interaksi setiap hari, upaya untuk mempertahankannya itu menjadi lebih tipis jika memang mereka jarang bertemu. Dan di satu sisi tingkat kebocoran informasi dari si orang yang mengetahuinya pun juga lebih besar saat kemudian mereka tinggal bersama dan interaksinya juga intens. Sementara menurut sosiolog, pembunuhan yang dilakukan oleh dua pelaku yang terlibat dalam perselingkuhan atau cinta terlarang karena adanya moral yang tidak baik yang dimiliki kedua pelaku. Bicara soal hubungan asmara, tentu saja itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Nah, yang perlu sama-sama kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat itu mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma yang ada. Sehingga kehidupan kita bisa berjalan harmoni. Kalau berjalan dengan harmonis, potensi untuk terjadinya aksi kekerasan tentu saja jadi mengecil. Nah, hal-hal demikian yang menurut hemat saya perlu kembali diingatkan, diajarkan kepada siapapun, tidak terkecuali di dalam keluarga, juga di dalam masyarakat. Tak hanya moral, para pelaku yang terjebak dalam cinta terlarang dan nekat menghabisi nyawa orang lain didorong oleh perasaan emosi para pelaku terhadap korban lantaran korban mengetahui adanya perselingkuhan tersebut. Emosi itu memang menjadi salah satu alat efektif untuk bisa menggerakkan seseorang tanpa berpikir rasional. Emosi itu apa? Bisa emosi kesenangan, bisa emosi ketakutan, bisa emosi kemarahan atau kesedihan. Nah, ketika seseorang sudah ditekan tombol emosinya, sangat mungkin dia bisa melakukan apapun. Agar tidak terlibat hubungan cinta terlarang dengan orang lain, pasangan suami istri perlu menjalin komunikasi yang efektif dan senantiasa memelihara kesetiaan, perhatian, dan kasih sayang di antara keduanya.
Upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu harus terus dilakukan demi menghindari terjadinya penyimpangan menyangkut relasi dengan orang lain. Tim Liputan, Chen Bei Crime, RTV.